Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang dapat kembali menyapa lewat renungan singkat di malam hari ini. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat 2 dan ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan di waktu yang singkat ini. Yang pertama, bahwa penyertaan Tuhan itu bukan jaminan ketidakhadiran hal-hal yang tidak kita inginkan. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf bukan jaminan bagi Yusuf untuk tidak mengalami kesukaran, kesulitan, bahkan penderitaan. Jelas saudara, di dalam hidup Yusuf berkali-kali terjadi kesukaran, berkali-kali terjadi kesulitan. Tetapi bahwa di sana kita melihat bahwa Allah selalu menyertai, Allah selalu setia mendampingi akan Yusuf. Oleh sebab itu saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini. Ada penyertaan Allah di dalam hidup kita. Dan penyertaan Allah itu bukan jaminan bagi kita bahwa kita akan baik-baik saja. Perjalanan kita akan mulus, usaha dan pekerjaan kita akan berjalan baik. Tidak, saudara. Penyertaan Allah itu adalah jaminan bahwa Allah hadir di dalam setiap musim hidup kita. Penyertaan Tuhan itu adalah sebuah pegangan bagi kita bahwa kita tidak sendiri. Ada Allah yang setia menolong, ada Allah yang setia menopang, ada Allah yang selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan ini. Hal yang kedua yang ingin saya bagikan adalah penyertaan Tuhan itu dapat disaksikan oleh orang lain. Kita melihat di sini bagaimana Potifar menyaksikan bahwa Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Demikian juga dengan kepala penjara, saudara. Dia menyaksikan juga bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penyertaan Allah di dalam hidup kita itu juga seharusnya tidak berhenti hanya pada diri kita. Tetapi itu merupakan sebuah sarana yang akan dipakai Allah juga untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana Potifar dan kepala penjara dapat menyaksikan bahwa Allah menyertai Yusuf? Tentu melalui kehidupan Yusuf. Yusuf adalah kitab terbuka yang dapat dibaca oleh Potifar dan juga dapat dibaca oleh kepala penjara. Saya melihat di sini bahwa Allah menyertai Yusuf dan Yusuf juga meresponi akan penyertaan Allah itu dengan ketaatan. Yusuf begitu mengutamakan, begitu menomorsatukan akan hubungannya dengan Allah. Kita melihat hal itu bagaimana dia dengan berani menyaksikan Allah di hadapan istri Potifar. Sedangkan kita tahu di Mesir pada waktu itu mereka tidak percaya kepada Allah Israel, tetapi kepada dewa-dewa mereka. Demikian juga kepada juru minum dan juru roti raja di dalam penjara ketika Yusuf ingin mengartikan akan arti mimpi mereka. Yusuf menjelaskan dan menegaskan kepada mereka bahwa Allah lah yang menerangkan akan arti mimpi. Saudara-saudara, di dalam perjalanan iman kita perlu kita bertanya kepada diri kita, penyertaan Allah di dalam hidup kita ini apakah dapat dilihat dan disaksikan oleh orang lain? Bahkan mungkin bukan hanya disaksikan tetapi dapat menjadi berkat juga bagi orang lain, seperti layaknya Yusuf. Penyertaan Allah itu di dalam hidupnya membawa berkat di dalam rumah Potifar. Yang ketiga, saudara, ini yang terakhir, penyertaan Allah lah yang membuat Yusuf berhasil. Yusuf tentu tidak pernah bercita-cita ingin menjadi perdana menteri. Keberhasilan Yusuf bukan karena kehebatan Yusuf, bukan karena usahanya, tetapi kita melihat Alkitab berkata bahwa Yusuf berhasil itu karena Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Namun saudara, kita melihat bahwa sebelum Yusuf berhasil, 2 kali Yusuf harus menanggalkan jubahnya. 1 kali di tepi sumur, 1 kali di rumah Potifar. Dua-duanya ditanggalkan dengan paksa. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu tidak begitu tertarik dengan hasil, dengan
pencapaian. Karena kenapa saudara? Proyek utama Allah itu adalah kita. Proyek utama Allah itu adalah diri kita. Oleh sebab itu Allah lebih senang melihat kita di dalam proses. Dan Allah memproses Yusuf sedemikian rupa sebelum Allah mengantarkannya kepada keberhasilan yang ia dapatkan. Dari 3 hal ini kiranya kita dapat memetik sebuah kebenaran rohani yang dapat kita bawakan di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu bukan jaminan kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Penyertaan Tuhan itu juga dapat disaksikan kepada orang lain dan dapat disaksikan oleh orang lain. Dan yang ketiga, bahwa penyertaan Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Sehingga mari kita menggantungkan seluruhnya pengharapan dan kehidupan kita itu di tangan Allah yang hidup, yang selalu menyertai kita. Selamat malam Bapak Ibu.